Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 terdiri dari Rista Winda Novita NIM 18630017 dan Santi Maufiroh NIM 18630093. Kelompok kami di sini akan membahas mengenai konsep kenabian. Pembahasan pada materi kali ini yang pertama, konsep kenabian dalam Islam yang terdiri dari pengertian konsep kenabian, ciri umum kenabian, derajat dan ketetapan Nabi, argumen pentingnya kenabian, serta tugas-tugas Nabi. Yang kedua, mengenai sifat-sifat Nabi, terdiri dari sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Serta yang ketiga, yakni pembahasan mengenai negara para Nabi diutus. Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut, sebaiknya kita mengerti lebih dahulu apa itu konsep kenabian. Jadi untuk kenabian sendiri merupakan pemberian Allah dan kekhususan serta keistimewaan dari Yang Maha Tinggi lagi Maha Kuasa kepada orang-orang yang dikehendakinya. Adapun kata an-nabi secara lugawi itu berasal dari kata an-naba yang berarti penting dan juga berita. An-nubuwah atau kenabian adalah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia-manusia pilihan untuk menjadi pembimbing umat manusia mencapai kesempurnaan dengan membawa agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri umum kenabian yang pertama adalah mukjizat. Jadi untuk setiap nabi yang diangkat oleh Allah itu memiliki kekuatan supranatural, yang mana dengan kekuatan itu nabi dapat melakukan perbuatan membuktikan bahwa risalah yang dibawanya itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah maksum. Setiap nabi tidak mungkin berbuat dosa atau berbuat keliru. Dan yang ketiga adalah petunjuk. Setiap nabi akan memberikan petunjuk kepada seluruh umatnya. Kemudian untuk yang keempat, nabi memiliki ciri umum yaitu menunaikan tugasnya dengan ikhlas. Yang kelima adalah konstruktif. Nabi mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk maksud-maksud membangun, yaitu untuk mereformasi individu dan masyarakat, atau dengan kata lain mewujudkan kesejahteraan manusia. Yang keenam adalah perjuangan dan konflik. Perjuangan seorang nabi menentang penyembah berhala, mitos, kebodohan, pikiran palsu, dan tirani merupakan tanda lain kebenaran seorang nabi. Kemudian sisi manusia. Para nabi juga merupakan dan mempunyai sisi seperti manusia lainnya, makan, tidur, berketurunan, dan akhirnya meninggal dunia. Pada diri seorang nabi juga ada semua kebutuhan dasar manusiawi. Dan ciri umum yang terakhir yang terdapat pada nabi, nabi membawa syariat. Nabi mendapatkan syariat yang diperintahkan untuk memberikan petunjuk kepada manusia dengan berbasiskan syariat. Derajat serta ketetapan nabi. Yang dimaksud dengan derajat kenabian adalah kondisi tertentu yang dimiliki oleh seseorang sehingga memenuhi syarat untuk menjadi nabi. Sedangkan gelar kenabian merupakan pelantikan dari Tuhan terhadap seseorang yang pantas dengan pilihan Tuhan untuk menjadi nabi yang diutus kepada umat manusia. Dengan demikian, derajat kenabian itu merupakan ikhtiar manusia, sedangkan pangkat kenabian merupakan pelantikan yang sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat siapa yang dikehendakinya. Argumen pentingnya kenabian. Di sini terdapat 4 argumen yang mendasari pentingnya adanya kenabian. Yang pertama, argumentasi kebijaksanaan atau hikmah. Kita ketahui bahwa Allah adalah Maha Bijaksana. Karenanya dia tidak akan membiarkan manusia tanpa pembimbing dalam mengarungi kehidupan. Allah telah menurunkan hukum-hukumnya, maka pasti ada yang mengajarkan hukum-hukum tersebut agar terlaksana dengan baik, yakni utusannya. Kemudian untuk argumentasi yang kedua yaitu argumentasi rahmat. Allah senantiasa Maha Pengasih dan Penyayang, maka sesuai dengan kasih sayangnya tersebut, Allah tidak akan membiarkan makhluknya dalam kebingungan tanpa adanya pembimbing untuk mengamalkan hukum-hukumnya. Untuk argumentasi yang ketiga, argumentasi kesempurnaan. Sesuai dengan hikmah penciptaan bahwa manusia
pastilah mencapai kesempurnaan untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki. Untuk memberitahukan dan membimbing manusia ke jalan yang sempurna itu, Allah mengutus nabi ataupun rasul. Dan untuk argumentasi yang terakhir, yaitu argumentasi keadilan, Allah Maha Adil artinya tidak menzalimi hambanya. Suatu kezaliman membiarkan ciptaannya dalam keadaan bingung dan tidak mengetahui aturan-aturan kehidupan. Kemudian yang kelima yaitu tugas-tugas Nabi. Yang pertama, mengajak makhluk untuk beribadah kepada Allah yang Maha Esa lagi yang Maha Memaksa. Ini adalah tugas dasar, yang dimana merupakan kebutuhan dan kepentingan yang besar, sasaran setiap para rasul yang diutus, yang menunjukkan makhluk dengan yang menciptakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kemudian yang kedua yaitu sebagai teladan dan ikutan yang baik, teladan yang sempurna bagi umatnya, yang dimana Rasul yang mulia atas merekalah lebih utamanya rahmat dan keselamatan dari Allah. Mereka adalah ikutan yang baik, teladan yang besar bagi manusia. Yang ketiga, yaitu membimbing manusia dan menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 5 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur. Kemudian yang keempat yaitu menerangkan kebangkitan dari kubur, yaitu memperlihatkan manusia dengan hal-hal setelah kematian berupa kepayahan dan kebingungan. Yang kelima, yaitu mengubah keinginan manusia dari kehidupan yang fana sementara kepada kehidupan yang kekal. Yang dimana di sini Allah mengutus para rasul yang mulia supaya mengubah manusia dari kehidupan yang sementara kepada kehidupan yang kekal, yaitu mengingat akhirat. Kemudian yang keenam, menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan larangan-larangannya kepada manusia, dan sungguh para rasul yang mulia telah memenuhi tugas ini untuk kesempurnaan tujuan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mundur untuk menyampaikan dakwatullah. Sebab yang kedua yaitu sifat-sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ialah sifat yang pasti ada pada diri Nabi dan Rasul, yang dimana merupakan sifat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada para Nabi dan Rasul agar dapat menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama yaitu siddiq, yang berarti jujur, yang dimana segala perbuatan dan perkataan Nabi dan Rasul adalah benar. Kemudian yang kedua ialah amanah, artinya dapat dipercaya, yaitu Nabi dan Rasul merupakan umat utusan Allah yang diberikan amanah untuk menerima dan menyampaikan wahyu Allah. Kemudian yang ketiga, tabligh,
berarti menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang keempat, fatonah, yang berarti cerdas. Kemudian, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul ialah sifat yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul, yang dimana merupakan sifat yang berlawanan dengan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama, kitsib, yang artinya bohong. Mustahil jika Nabi dan Rasul dalam berkata berbohong ataupun berdusta. Kemudian yang kedua, yaitu khianat, yang artinya tidak dapat dipercaya. Nabi dan Rasul mustahil memiliki sifat khianat, karena setiap perkataannya selalu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, khitman, yang berarti menyembunyikan wahyu. Yang keempat, baladah, atau bodoh. Mustahil karena pada Nabi dan Rasul merupakan manusia pilihan Allah untuk mendapatkan dan menyampaikan wahyu untuk umat manusia. Kemudian, sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat jaiz Rasul dan Nabi adalah semua sifat kemanusiaan yang ada pada diri Rasul sebagai seorang manusia dan tidak mengurangi kedudukannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz tersebut ada pada diri Rasul dan juga ada pada diri manusia biasa. Sifat tersebut antara lain rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, dan berkeluarga. Sebab yang terakhir yaitu negara para nabi diutus. Di sini terdapat 4 negara Nabi diutus. Yang pertama yaitu Mekah, yang kedua Mesir, yang ketiga Irak, dan yang keempat Syam dan Palestina. Yang pertama yaitu Mekah. Makkah Al-Mukarramah adalah tanah yang sangat disucikan oleh umat Islam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan hal itu dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia di sekitarnya rampok-merampok. Maka, mengapa sesudah nyata kebenaran, mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan di Mekah inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Atlas Tariq Al-Anbiya wa Ar-Rasul Sami bin Abdullah Al-Maklus menjelaskan ada 6 orang Nabi dan Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah dan sekitarnya, yaitu di Jazirah Arab. Keenam Nabi dan Rasul itu ialah Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Hud alaihi salam, Nabi Su'aib alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian negara yang kedua yaitu Mesir. Mesir adalah negara para raja. Disinilah Fir'aun atau raja-raja Mesir berkuasa. Negara ini telah ada sejak abad ke-32 sebelum Masehi atau sekitar 3200 sebelum Masehi. Sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, negeri ini sudah ada. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus sebanyak 25 Nabi dan Rasul. Dan dari 25 itu, 3 orang Nabi yang diutus ke wilayah Mesir, di antaranya yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun alaihissalam. Negara yang ketiga yaitu Irak. Irak, salah satu negeri tempat diutusnya Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikitnya ada 4 Nabi dan Rasul yang diutus di negeri ini.
yaitu Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam, yang dimana Nabi Idris diutus di wilayah Irak kuno, tepatnya di daerah Babilonia. Nabi Nuh diutus di wilayah Mesopotamia, Nabi Ibrahim di wilayah Babilonia, dan Nabi Yunus di daerah Ninawa. Dan negara yang keempat yaitu Syam dan Palestina, yang dimana peninggalan kota Syam atau sekarang meliputi Syria, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Sementara itu, di Syam dan Palestina terdapat 12 orang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di wilayah tersebut. Dan mereka ialah Nabi Lut alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Zulkifli alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.